orang yang paling rugi adalah orang yang ketika dia diuji malah jauh dari Allah. Justru orang yang paling beruntung adalah orang yang ketika dia diuji, ujian itu adalah cara dia makin dekat dan makin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian itu pesan cinta dari Allah, ujian itu pesan rindu dari Allah, dan ujian itu cara terbaik agar kita mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Budu mau tanya boleh? Budu mau boleh tanya? Di sini ada nggak yang ditimpa masalah terus sulit banget mencari solusinya? Ada. Ujian berat banget ya Allah, ujian berat banget ya. Tapi jangan sampai Bu ya, ketika ujian berat menghampiri ibu jangan menjauh dari Allah Bu. Jangan. Karena apa? Karena Allah pasti punya alasan kenapa Allah memberikan ujian kepada hambanya. Nah, dan Allah juga pasti akan membantu kita untuk mencari jalan keluar. Nah, ibu tahu jalan keluarnya? No, situ itu ya. Nah, iya betul, salat ibadah juga ya. Nanti seperti apa kita akan mendengarkan nih bersama Ahilman melalui kajian kita hari ini. Berdua akan ajak jamaah untuk mendengarkan tausiah dari Ahilman. Tausiah dari Ahilman saat hatimu buta arah, sajadah petunjuk yang tak pernah salah. Ini temanya Bu hari ini ya. Catat Ibu ya. Saat hatimu buta arah, sajadah petunjuk yang tak pernah salah. Wah, ujian adalah bentuk arahan Allah agar kamu terus menuju ke jalannya. Ini dia, kita dengarkan bersama-sama Ahilman untuk tausiah hari ini. Silakan Ahilman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bunda, setiap orang yang hidup pasti diberikan ujian. Iya apa iya? Tidak ada satupun manusia yang hidupnya baik-baik saja. Ahilman lihat ini yang hadir wajahnya mirip semua. Ini kelihatan wajah banyak masalah. Betul apa betul? Jangan tersinggung, jangan sakit hati kalau disebut banyak masalah, betul? Karena ciri orang yang hidup itu pasti dikasih masalah, dikasih ujian, cobaan, betul? Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2 menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Sebagai apa itu AA? Sebagai ujian. Apa yang Allah lihat dari ujian bukan ujiannya, tapi yang Allah lihat ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya? Siapa yang paling baik sikapnya? Ada orang ikut ujian di sekolah, hasilnya tidak lulus. Kira-kira yang salah soalnya atau jawabannya? Sekolahnya. Orang ikut sekolah, ikut ujian di sekolah, hasilnya tidak lulus. Yang salah soalnya atau jawabannya? Jawabannya, betul? Orang dalam hidup punya masalah, yang salah masalahnya atau sikapnya? Berarti selama ini yang membuat kita sering gagal dari ujian yang Allah berikan, mohon maaf, bukan karena salah ujiannya, tapi boleh jadi salah sikap kita menghadapi ujian itu. Iya apa iya? Iya. Maka mohon maaf, bagi orang beriman ujian itu kabar bahagia. Bagi orang beriman ujian itu cara Allah mencintainya.
Maka mohon maaf ya, Allah tidak akan mungkin mengujimu kecuali di balik ujian itu Allah sedang mencintaimu. Betul? Bahkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah manusia mengira mereka sudah beriman? Mereka sudah mengatakan ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Maka kalau bunda masih diuji, berarti bunda teh masih diakui sebagai apa? Orang beriman. Betul nggak? Dan jangan kaget, biasanya makin besar iman seseorang, makin berat ujiannya. Betul? Bukankah para nabi, para rasul ujiannya ringan apa berat? Kecil apa besar? Bunda sayang tahu Nabi Ayub? Kenal? Di mana kenalan sama Nabi Ayub atuh? Bunda tahu Nabi Ayub? Ujiannya ringan apa berat? Kecil apa besar? Jawab. Nabi Ayub pernah sakit? Nabi Ayub pernah sakit? Nabi Ayub pernah kehilangan harta? Nabi Ayub pernah kehilangan harta? Nabi Ayub pernah diuji? Nabi Ayub adalah seorang nabi yang ujiannya dari ujung ke ujung. Beliau sakit bertahun-tahun, gak lama kemudian hartanya habis, gak lama kemudian anaknya pergi meninggalkan, wafat. Betul? Umatnya menguji, ya Rob, ujiannya berat. Maka mohon maaf, kita mah ujiannya mungkin gak ada seujung kukunya daripada ujian Nabi SAW dan ujian para nabi sebelum ini. Maka bunda sayang, tolong catat baik-baik. Ujian adalah bentuk arahan Allah agar kamu terus menuju jalannya. Dan biasanya kalau sedang diuji, lebih dekat gak sama Allah? Sujud lebih lama, betul gak? Doa lebih panjang, betul? Bahkan bisa nangis ketika doa, betul? Ngaji rajin, iya kan? Kalau lagi diuji, justru kesempatan terindah buat makin dekat sama Allah. Maka orang yang paling rugi adalah orang yang ketika dia diuji malah jauh dari Allah. Justru orang yang paling beruntung adalah orang yang ketika dia diuji, ujian itu adalah cara dia makin dekat dan makin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian itu pesan cinta dari Allah. Ujian itu pesan rindu dari Allah. Dan ujian itu cara terbaik agar kita mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua yang sedang diuji makin disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, tepuk tangan ibu untuk Kak Hilman. Baik, untuk jamaah yang sedang banyak ujian, yang sedang banyak masalah, jangan bersedih, karena ini kesempatannya untuk bertanya kepada Hilman. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Tadi katanya saya, nggak ada. Mana dulu? Mana dulu? Iya ini bro. Iya silakan. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Nisah dari Majelis Talim As-Saadah Bojong Bekasi. Mau izin curhat tentang rumah tangga. Mudah-mudahan dengan curhat ini mendapatkan ketenangan. Begini saya sudah menikah selama 10 tahun dengan suami saya. Selama 10 tahun ini ibu mertua suami saya selalu menomorsatukan ibu mertua daripada saya. Saya ngerti namanya anak laki-laki itu setelah menikah masih menjadi milik ibunya. Bayangkan selama 10 tahun saya menikah saya hanya dikasih uang 500.000 per bulanannya dari hasil gaji suami saya, dan selebihnya diberikan ke ibu mertua untuk membayar utang-utangnya ke bank. Awalnya saya merasa terjebak dengan pernikahan dengan suami saya, namun saya terus bersabar dan
terus berdekat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan. Dan juga sudah saya bantu dengan saya bekerja. Namun hasil kerja saya diambil oleh suami saya untuk diberikan ke ibu mertua tanpa seizin saya. Di dalam hati saya bertanya, sampai kapan saya diuji seperti ini? Apa saya tidak berhak bahagia? Terus kalau saya memilih untuk meminta cerai, apa Allah akan membenci keputusan saya ini ya? Jadi saya mohon diberikan penjelasannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, pertama, rumah tangga itu menyatukan dua aku menjadi satu kita. Itu rumah tangga. Jadi kalau udah berumah tangga mah nggak ada bahasa ini ibuku itu ibumu. Setelah menikah mah berubah jadi ibu kita. Ini ibu kita, itu ibu kita. Iya apa iya? Jadi saat kita berbuat baik kepada keluarga dari pasangan kita, itu adalah kebaikan untuk kita. Jelas? Yang kedua, mohon maaf. Sampai kapanpun memang anak laki-laki itu milik ibunya. Tapi ibu yang baik akan mengajarkan anak laki-lakinya untuk sayang sama istrinya. Betul apa betul? Maka tidak ada perbandingan antara ibu dengan istri. Tidak. Bagi saya seorang laki-laki dua-duanya pintu keberkahan. Saya berbuat baik sama ibu saya, berkah. Saya mencukupi kebutuhan istri saya, wajib. Betul gak? Maka mohon maaf para suami, bukan tidak boleh engkau memberi kepada ibumu, silahkan, tapi cukupi kebutuhan istrimu dul. Iya apa iya? Jadi bukan berarti suami saya tuh lebih banyak ngasih sama ibunya, ya nggak ada masalah. Silahkan, yang penting cukupin dulu kebutuhan istri. Betul? Jadi bunda nggak usah cemburu. Punten ya, ada yang nanya, suami saya suka ngasih sama ibunya tapi nggak pernah bilang sama saya. Emang nggak usah bilang. Sinis amat pandangannya. Kenapa harus bilang? Iya, kenapa? Iya nggak? Saya mau ngasih ke ibu saya, boleh nggak? Boleh. Boleh, tapi saya harus ngerti. Saya punya kewajiban harus mencukupi istri saya. Maka suami mau ngasih ke ibunya boleh? Boleh. Boleh sayang. Ayah. Iya bunda. Kamu mau ngasih sama ibumu? Mau? Kenapa dia berubah? Kenapa yang dijawab? Langsung tua suara saya. Mau. Mau bunda. Ayah, kalau ayah mau ngasih sama ibu silahkan. Tapi bunda kan. Iya, tapi ayah penuhi dulu kebutuhan bunda. Bunda tahu kan gaji ayah berapa? Berapa? 740.000. Terus hutang ke sana berapa? 500.000. Ayah harus ngasih bunda 500.000. Terus di sana gimana bayar hutangnya? Utang lagi berarti? Iya. Bunda. Jadi ingat, boleh suami nyenengin ibunya? Boleh suami ngasih sama ibu? Boleh, silahkan, tapi ingat, jangan sampai engkau lalaikan kewajibanmu untuk mencukupi kebutuhan istrimu. Betul? Dan istri juga nggak akan marah kalau sudah terpenuhi kecukupannya. Betul? Kadang yang sering salah, punten ya, kadang istri teh suka minta sesuatu melebihi batas kemampuan suaminya. Iya begitu. Ada yang begitu di sini. Yang mana orangnya? Jadi ingat bunda, jangan ngejar hawa nafsu keinginan kita, betul? Jangan suka minta sesuatu yang melebihi batas kemampuan suami kita. Belajar bersyukur jadi istri, ya. Jangan suka nuntut sesuatu melebihi kemampuan suami, iya. Jelas? Maka pada akhirnya kalau begitu tidak akan mudah keluar, udah ceraikan aku saja.
udah pisah saja, pulangkan aku. Shh, Bunda, setiap urusan rumah tangga selama bisa dikomunikasikan, komunikasikan dulu. Ulah dikit-dikit ieu mah cerai, dikit-dikit pisah. Mendingan neangan nu anyar. Ulah gitu, ulah. Siap? Kalau ada syukur, kalau kurang sabar. Ulangi, kalau ada syukur, kalau kurang sabar. Insya Allah kalau kita bisa paham, rumah tangga kita akan baik-baik saja. Tepuk tangan buat Bunda yang bertanya. Oke Bunda saya, sabar Jo ya. Mudah-mudahan Allah akan berikan jalan keluar secepatnya. Amin.